Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulatlah atas hidup kami, karena sesungguhnya pagi hari ini kami berserah penuh, baik roh, jiwa, tubuh kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkaulah Allah yang akan senantiasa memimpin kami, menyertai kami, mengurapi kami. Saat ini kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Saatnya untuk kami boleh masuk di dalam hal yang sangat penting bagi kami, yaitu menikmati kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami rindu firman-Mu yang berbicara bagi kami. Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat sepenuhnya. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kami permaklumkan saat ini bahwa di tempat ini hanya Engkaulah Allah yang ada bersama dengan kami. Yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak semua itu demi nama Tuhan Yesus. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada selesainya, Tuhan pimpin. Tuhan yang berbicara bagi kami. Untuk itu sekali lagi, urapi bibir, mulut, lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi sarana dan saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini di minggu pertama bulan September. Hari-hari kita lalui berjalan ya sesuai dengan arah yang Tuhan mau, supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kita dianugerahkan kesehatan, ya, kita dianugerahkan kehidupan. Tentunya ada hal yang kita harus lakukan buat Tuhan, karena Tuhan mau supaya kita senantiasa ya memuji dan memuliakan namanya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kembali menghantarkan kita ke tempat ini, untuk kita boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Dan tentunya kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu bukan kuat gagah kita. Semua itu karena kasih anugerahnya. Diberikan kita kesehatan, diberikan kepada kita kekuatan, diberikan kepada kita nafas hidup. Semua itu ada tujuannya Tuhan. Tuhan mau supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, kepadanya. Tuhan mau supaya kita semakin banyak melakukan hal-hal yang positif. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini saya boleh melihat dan menyaksikan kebaikannya. Dan untuk itu hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa kita yang saat ini hadir? Ya, lumayan banyak yang tidak hadir hari ini. Tapi mari kita, seberapa kita yang hadir, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari, yang saya mau sampaikan terambil dari Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 14 dan 15. Dua ayat kita akan baca. Ya. Mari kita membuka dari Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14
dan 15. Perikop dari pembacaan kita ini yaitu Yesus kembali ke Galilea. Baik, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama. Sudah dapat semuanya? Kan sudah ditayangkan. Baik, kita akan membaca 2 ayat ini. 2, 3. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan bersiarlah bahwa tentang dia di seluruh dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat nats yang kita baca ini adalah sesuatu hal yang kita tahu bahwa Yesus, kalau kita baca di nats yang lain dikatakan bahwa bahkan Yesus ditolak di daerahnya sendiri. Tetapi di sini sehubungan dengan apa yang kita baca ini, bahwa Yesus kembali dengan satu hal yang penuh dengan kuasa kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah. Seharusnya kita menyadari bahwa setiap kita harusnya memiliki satu kesempatan seperti Yesus perbuat. Saat Yesus kembali ke Galilea, semua mata tertuju kepadanya. Dia kembali dengan kuasa dan otoritas. Dia mau menyatakan keberadaannya. Dia mau menyatakan kehidupan yang sesungguhnya di dalam apa yang ia mau supaya terjadi dimanapun ia berada. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata dimanapun Yesus ia pergi, di sana ada sesuatu hal yang baru yang akan terjadi. Kenapa? Karena dia memiliki satu hal yang khas yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang pada waktunya, pada waktu itu. Perhatikan dengan baik, dimanapun dia pergi bahwa di sana setiap mata akan tertuju kepadanya. Setiap orang akan selalu melihat sesuatu hal yang baru dari apa yang ia kerjakan. Banyak orang yang mengalami suatu perubahan saat di mana Yesus hadir di tempat itu. Setiap kali ia pergi ke satu tempat, pastinya akan ada suatu dampak dari kehadirannya. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberi dampak dengan kehadiran kita di satu tempat. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa saat ia kembali ke Galilea dengan penuh kuasa, ia melakukan segala sesuatu dan di sana terjadi sesuatu hal yang luar biasa, bahwa tersiar kabar besar, kabar tentang dia yang luar biasa di daerah itu. Keberadaan kita sebaliknya. Tapi kalau kita melihat kepada satu perjalanan di mana Yesus datang ke dalam dunia, dia harusnya menjadi teladan bagi kita. Dimanapun dia berada, dia memberi dampak. Seharusnya itu juga yang terjadi kepada kita. Dimanapun kita berada, harusnya kita memberi dampak. Inilah yang terjadi dalam kehidupan selama Yesus ada di dalam dunia. Pertanyaannya, adakah kita memberi dampak? Puji Tuhan, kemarin saat kita mendapatkan undangan, ya, khusus kita diminta supaya boleh kita hadir di ulang tahun GBI di SICC di Sentul. Dari sekian ribu orang yang hadir, ada di angka 8.000 kehadiran. Tidak full, tempat itu harusnya 12.000. Tapi kemarin kehadiran di angka 8.000. Ya.
Kita kemarin kurang 2 yang hadir, tapi hadinya tertutupi juga. Jadi kita hadir semua ada 20 orang lah ya, sama dari Aceh ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sekian banyak itu yang disebut di situ saat khotbah hambanya Pak Niko, tidak lupa untuk menyebut bahwa ada dari GGP. Saya dengar katanya ada dari GGP hadir. Itu saya pikir ini luar biasa. Waktu saya angkat tangan, coba berdiri dulu yang dari GGP. Dan akhirnya berdiri kami semuanya dan tepuk tangan. Ini luar biasa. Kita mendapatkan suatu sukacita yang luar biasa bahwa ada sesuatu yang baru ya. Ya, saya bersyukur seberapa kita yang hadir kemarin memberi dampak enggak? Dan akhirnya tepuk tangan semua kan? Ini kan luar biasa. Hanya sekecil, segelintir yang hadir tapi memberi dampak. Siapa juga yang memberitahu kami sebut nama gereja kami? Enggak. Kami tidak berpikir ke situ. Tapi dari atas mimbar di depan 8.000 kehadiran, GGP disebutkan. Ini GGP ini hampir tenggelam, tapi saya melihat bahwa harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberi dampak di tengah orang banyak. Amin. Ya, kemuliaan buat Tuhan ya. Saya bersyukur, disebutkan. Ya. Saya tidak berdiri, waktu disuruh berdiri itu anak-anak muda. Anak-anak muda katanya, saya bilang ini, coba berdiri dulu. Tapi waktu berdiri, saya tidak berdiri. Dan disuruh, Bapak berdiri. Akhirnya saya berdiri, saya berpikir saya udah duluan untuk berdiri, saya duduk, mereka yang berdiri. Tapi enggak, kami semua berdiri. Nah, puji Tuhan. Dan saya melihat, oh iya benar ya. Ya Tuhan. Dan semua yang hadir. Saya kira kita memiliki satu kerinduan yang dalam. Ada amin ya? Amin. Yang hadir khususnya kerinduan yang dalam. Mari kita bangkit untuk memberi dampak. Seperti apa yang dikatakan di ayat ini, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus perlu tahu bahwa supaya kita berdampak ada bagian-bagian yang kita harus penuhi di dalam panggilan kita. Sebagai anak-anak Tuhan untuk memberi dampak bukan hanya sekedar kita memberikan suatu dampak di mana kita berada. Tidak. Tetapi di sana bahwa Tuhan menghendaki supaya terjadi sesuatu lawatan. Ada amin. Yesus mau supaya dimanapun dia berada, selalu ada perubahan, selalu ada pertobatan, selalu ada sukacita. Demikianlah seharusnya kita menjadi orang-orang seperti Yesus. Dan Yesus berlaku demikian, terjadi seperti itu bukan hanya sekedar terjadi. Tetapi ada bagian yang Tuhan Yesus kerjakan sebelumnya. Coba kita perhatikan, kalau kita naik ke atas di ayat itu. Diperhatikan dari ayat-ayat yang pertama sampai seterusnya. Coba kita buka. Ya. Apa yang terjadi pada waktu Yesus melakukan satu bagian, dan itu hanya dampak aja. Kalau kita lihat ayat yang 14-15 itu hanya dampak dari apa yang dilakukan sebelumnya. Coba kita perhatikan di ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus
iblis dalam hal ini. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu telah serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi apa kata Yesus yang ke-8? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan dengan baik di ayat yang kedua, bahwa ada bagian yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengambil bagian untuk memposisikan dirinya untuk berdoa dan berpuasa. Wajibkah kita berpuasa? Halo? Wajib. Mami di sana menyatakan wajib untuk kita berpuasa. Kenapa wajib kita berpuasa? Pertanyaan saya, kenapa wajib kita berpuasa? Karena manusia seutuhnya yang kelihatan ini terdiri dari daging. Yang sangat sulit manusia itu akan mengalami kepenuhan roh. Yang Tuhan mau supaya kita semua yang percaya kepada Yesus dipenuhi Roh Kudus. Ada amin. Nah, karena keadaan kita sebagai manusia yang terbatas oleh karena daging ini, maka itulah pertanyaan tadi. Wajibkah kita berpuasa? Wajib. Di sini dia tidak makan dan tidak minum selama 40. Siapa yang bisa? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa tidak makan, tidak minum 40 hari. Kecuali Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan kehendaki bisa nggak? Bisa, tidak ada yang mustahil. Dan hal itu selain daripada Yesus, yang dapat melakukan itu ada satu. Siapa dia? Siapa yang pernah berpuasa 40 hari 40 malam? Musa. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia tidak makan dan tidak minum bukan karena kehendaknya sendiri. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan, maka dia tidak menyadari bahwa sudah 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Apa yang terjadi dampaknya kepada Musa? Musa memiliki cahaya kemuliaan Tuhan. Dia waktu turun dari Gunung Sinai, ketemu dengan umat Tuhan yang sedang giat dalam melakukan dosa. Mereka gemar dengan dosa. Tetapi waktu Musa dia naik ke Gunung Sinai dan akhirnya karena dia bergaul erat dengan Tuhan dan dia tidak menyadari ternyata dia sudah tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Semua apa yang dilakukan oleh Musa itu semua ada di dalam pusat kehendak Allah. Karena ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan Musa supaya ia menyadarkan umat Israel yang begitu berdosa, yang begitu giat dengan dosa. Sehingga akhirnya pada waktu dia turun dari Gunung Sinai, cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dari wajahnya. Dan itu bukan hanya kemuliaan seperti yang kita tahu bahwa oh ya kayaknya auranya, enggak, bukan gitu. Tetapi memang sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari wajah Musa. Sehingga semua umat Israel yang pendosa itu mereka takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini seringkali bukan menyinarkan kemuliaan Tuhan, tapi kita menjadi momok bagi anak-anak Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari bahwa puasa dan doa itu penting untuk kita kerjakan. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini sudah lupa untuk puasa. Puji Tuhan. Supaya kita bedakan. Pada waktu kita giat dalam puasa, pastinya ada hal-hal yang Tuhan singkapkan. Ada amin. Tapi begitu kita lupa, kita sadar bahwa kita adalah manusia daging yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kegemaran kita itu dosa. Manusia identik dengan kedagingan dan dosa.
Hari-hari kita adalah dosa. Tetapi kembali lagi, Tuhan mau supaya kita berubah. Hidup kita ini menjadi bait Tuhan, menjadi bait Allah. Hidup kita harusnya kita memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup kita ini seharusnya menjadi satu gambaran di mana di mana banyak orang akan melihat sesuatu hal yang akan menghidupkan. Makanya kita disebut dengan suratan Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Tapi kalau hari-hari kita adalah hari-hari di mana justru kebencian yang kita bawa, kita mau di mana? Ternyata memang kita ini adalah orang-orang yang berkamuflas. Kita ini harus mencerminkan nilai-nilai kemuliaan Allah. Dimanapun engkau berada, engkau hendaknya memberikan cerminan bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam dirimu. Ada amin? Coba buka dulu dalam 2 Korintus. Ini sering kali saya sampaikan. 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga, 2 dan ketiga. Tolong. Iya, ditayangkan. Mari baca. 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lanjut. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Manusia daging kita ini harus berubah. Harusnya kita benar-benar mencerminkan nilai-nilai firman Tuhan. Tapi hari-hari kita justru kelihatan yang ada adalah nilai-nilai duniawi. Nah, oleh sebab itu kita tidak menjadi saksi. Dimanapun kita berada, sepertinya kita giat, tapi kita tidak menjadi saksi yang baik. Waktu Yesus pergi ke Galilea, perhatikan di situ. Kembali ke ayat ini. Waktu Yesus pergi ke Galilea, tersiar kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Kalau kita mengerti arti daripada penghususan diri, persekutuan. Persekutuan itu artinya bahwa kita mendekatkan diri. Persekutuan itu adalah kumpulan. Tapi di situ kita datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di situ kita datang dan memberikan persembahan kita. Apa itu persembahan kita? Roma 12 ayat 1. Yaitu memberi hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Persembahan yang benar dan kudus itu adalah memberi hidup kita. Bukan uangmu. Bukan hartamu. Yang pertama-tama adalah memberi hidupmu. Datang kepada Tuhan, berikan hidupmu. Yaitu lewat persekutuan kita. Lewat ibadah-ibadah kita. Hari Minggu ini adalah berbicara tentang hari kemenangan. Seharusnya celebration terjadi di hari Minggu ini. Kemenangan. Makanya puji-pujian tadi adalah menandakan bahwa kita menang. Melewati 7 hari. Melewati 6 hari sebelumnya. Di hari ke-7 kita datang ke tempat ini sebagai rasa syukur kita. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian yang kita kerjakan di tengah minggu. Entahkah itu engkau kerjakan secara pribadi atau engkau kerjakan secara kelompok. Secara pribadi apa engkau harus lakukan? Engkau harus senantiasa memuji Dia. Engkau harus senantiasa menyembah Dia. Engkau harus senantiasa berlaku setia kepada Tuhan. Ya, dan mungkin ada di dalam hal-hal yang kita kerjakan bersama. Ada komsel, ya, ada persekutuan-persekutuan, ada, kalau kita ini kan ada komsel Cemerlang, komsel Depkes, itu kemudian komsel Pekayon, dan tuh di malam kita ada komsel pemuda di Setu, jauh-jauh, puji Tuhan, kehadiran luar biasa, saya melihat di Setu, wah ini anak muda, wah saya senang banget melihat, luar biasa. Seharian kemarin itu seharian kita. Anak muda udah ikut ke SICC di Sentul, tapi dari sana kembali kita berangkat lagi dari sini, pergi ke Setu. Itu luar biasa. Perjalanan naik motor aja 1 jam, kami naik mobil 1 jam lebih.
Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kerinduan untuk senantiasa berkumpul, berhimpun bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sana ada firman yang disampaikan, ada amin. Selain daripada itu, sebenarnya yang Tuhan mau, supaya secara pribadi engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan hanya datang hari Minggu di tempat ini, kemudian kita katakan bahwa kita harus berdoa. Kita mau untuk membaca firman-Nya. Puji Tuhan, di sini tersedia hal-hal yang begitu luar biasa untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Orang kalau mau dekat dengan Tuhan tanpa membaca firman, kira-kira imannya bertumbuh? Sulit. Kenapa? Kalau dia tidak membaca firman, dia tidak mengerti siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu di sini wadahnya dipersiapkan. Ada pembacaan Alkitab. Setiap hari 3 pasal. Ada yang 5 pasal. Ada yang 7 pasal. Ini semua fasilitas yang akan membawa umat ini naik, bangkit secara iman. Tapi seberapa kita untuk menyikapinya? Puji Tuhan, jemaat ini sudah terbiasa sekian tahun ini. Kalau nggak salah yang 7 pasal ini sudah yang ketiga. Ya. Oh, jalan yang keempat. Pembacaan 7 pasal itu sudah jalan yang keempat. Pembacaan yang 5 pasal itu sudah jalan yang ke sama. Oh enggak, lebih duluan yang 5 pasal. 3 yang duluan Pak, yang lama. Yang 3 duluan. Iya, 3 pasal itu yang duluan. Kemudian anak-anak ada yang 2 pasal dulu. Saya ingat, ya. Bahkan ada yang pertama itu anak-anak kita itu 1 pasal. Tetapi kembali lagi untuk mencapai di puncak pembacaan, berapa yang lolos? Diukur loh. Itu diukur loh. Sebagai anak-anak Tuhan itu kita diukur loh. Ya. Setia enggak kita untuk menyelesaikan semua tanggung jawab kita? Tadi malam saya berusaha karena udah seharian. Yang 7 pasal. Karena saya selalu ikut di 7 pasal. Tadi malam tinggal 1 pasal. Saya tidak mampu lagi. Tinggal 1 pasal. Akhirnya saya tutup Alkitab. Dan saya tidur. Tahu enggak? Untuk mempersiapkan Alkitab untuk khotbah hari ini. Saya hanya ingat. Oh ya, Lukas. Itu aja. Baru di sini tadi saya buka kembali. Oh ya. Apakah saya persiapkan? Seharusnya sudah dari lama. Makanya saya teringat Lukas ini. Itulah tujuannya, bahwa kalau kita tertib, kalau kita memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab, ya, untuk sungguh-sungguh membaca Alkitab, persiapan kita bukan nanti 1 bulan atau 2 minggu, kemudian 1 minggu, atau mungkin 3 hari paling enggak. Enggak. Persiapanmu kapan? Pada waktu kapan kalau engkau diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, engkau persiapkan berapa hari? Iya, kalau setiap hari engkau tidak bisa membaca Alkitab setiap hari, bagaimana engkau bisa? Jadi persiapan kita bukan nanti setelah mengkhotbah saya akan persiapkan, oh tolong kalau berikan saya tugas untuk saya khotbah, supaya 2 minggu sebelumnya sudah dikasih tahu. Enggak, bukan gitu. Sebagai orang beriman, persiapannya itu adalah setiap saat. Pada waktu diminta untuk mempertanggungjawabkan tentang imanmu, apabila engkau diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada hari itu juga harus engkau siap. Ada amin? Iya. Ini yang menandakan bahwa persekutuan dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan itu aktif. Itulah yang sebenarnya membawa kita untuk berdampak. Kehidupan kita menjadi satu cerminan bahwa kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita ini bukan lagi kita, melainkan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam surat Petrus kalau nggak salah itu. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
tapi Yesus dalamku. Iya. Hari-hari kita harusnya ada suatu hubungan yang melekat dengan Tuhan. Tidak boleh terputuskan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada perikop pembacaan kita di dalam Lukas. Lukas 4 ayat yang ke-14 ini. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ayat 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah. Di situ dan semua orang memuji. Oh, haleluya. Semua orang memuji Dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Harusnya kehidupan kita dimanapun kita berada membawa keharuman. Amin. Bau keharuman itu harus melekat pada kita. Sadar enggak kita? Bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi utusan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen itu kan kita sebenarnya biji mata. Ya, biji mata. Dan kita ini sebagai orang Kristen seharusnya kita menjadi penyambung lidah. Biji mata Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan. Jadi dimanapun kita berada sebenarnya kita selalu siap untuk menjadi suatu cerminan. Tuhan katakan, bukankah aku adalah Tuhan dan Guru? Ya, karena dia bertanya pada waktu itu, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang menjawab, Guru dan Tuhan. Dan dia katakan bahwa benar perkataanmu itu. Bahwa aku adalah Guru dan Tuhan. Jadi kalau aku adalah Guru dan Tuhan dan aku yang membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan. Nah, Tuhan mau supaya kita memberikan teladan. Dimanapun kita berada, kita memberi suatu dampak. Ya, kita memberi suatu dampak. Di mana orang akan mengalami suatu perubahan oleh karena kehadiran kita. Kehadiran kita bukan harus berkata-kata. Ya. Kehadiran kita itu atmosfernya itu adalah atmosfer yang membawa bau keharuman. Orang melihat kita aja udah sukacita. Engkau senyum aja sudah memberi sukacita. Siapa yang senyumnya mengejutkan? Tanya dirimu sendiri. Siapa? Kalau engkau berada di tengah banyak orang kemudian senyummu malah mengejutkan. Ya, menciutkan iman seseorang. Tanya pada dirimu sendiri. Seringkali senyum kita tidak membawa dampak. Sikap kita tidak membawa dampak. Perhatikan dengan baik. Kalau engkau berada di tengah-tengah banyak orang dan kemudian orang-orang yang berkumpul dan berhimpun malah bubar, perhatikan, jangan salahkan orang itu. Tanya kepada dirimu sendiri. Siapa aku sebenarnya? Dalam hal inilah kita akan tahu bahwa firman Tuhan tertulis dalam diri kita. Tidak hanya sekedar kita perkatakan firman itu. Tetapi hidup kita adalah dihidupi oleh firman. Dan dimanapun kita berada, atmosfer kita membawa suatu nilai kehidupan. Bau kita membawa suatu bau keharuman. Saya khotbah yang kapan? Saya sampaikan ini, muncul lagi ini. Kenapa? Karena memang Yesus dalam hal ini kita lihat di situ ternyata di mana dia berada orang memuji-muji dia. Kenapa? Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tapi coba perhatikan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Di mana Yesus pergi pasti mencibir. Mereka tidak percaya sekalipun mereka melihat mujizat. Mereka tidak percaya sekalipun mereka menyaksikan di situ ada kebangkitan. Ada orang tuli mendengar, ada orang buta melihat, ada orang lumpuh berjalan. Tetapi orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka malah mencibir. Dia menyembuhkan dengan kuasa berzubul. Mereka memfitnah. Nah, inilah yang sebenarnya
gambaran-gambaran dalam kehidupan orang yang sekalipun dia berbicara firman, tapi dia tidak menghidupi firman. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Orang tahu firman tapi tidak menghidupi firman, banyak. Dalam hal inilah kita harus belajar dengan kehidupan Tuhan Yesus. Bukankah dia sudah memberi teladan kepada kita? Banyak orang yang berbicara firman tapi tidak menghidupi firman. Kenapa? Karena firman itu bisa dipelajari. Ada ilmu teologia. Artinya kita bisa belajar tentang Alkitab ini. Tetapi orang yang tidak hidup bertobat, dia tidak akan menghidupi firman itu. Atau firman itu tidak hidup di dalamnya. Sehingga kehidupannya hanya berteologia. Tapi tidak memberikan dampak kehidupannya sesungguhnya. Banyak yang seperti itu. Orang sudah kuliah sampai ambil doktornya. Doktor teologia. Belum, kita ini belum. Kita ini hanya baru master tinggi hati. Baru MTH kita ini. Master tinggi hati. Ya. Dalam hal ini saja jelas bahwa harusnya hidup kita itu bukan karena kita memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi karena hidup kita memang dihidupi oleh firman. Ada amin. Nah, oleh sebab itu dimanapun engkau berada, saya berdoa supaya jemaat ini dimanapun jemaat ini pergi, di sana ada kegerakan roh yang luar biasa. Ada amin. Mari giat, puji Tuhan, saya melihat di doa malam sudah bangkit, luar biasa. Ya, mari penuhi tempat itu, kita untuk hadir dengan kita berdoa. Ya, setiap hari Jumat, puji Tuhan, ya saya selaku yang mungkin dituakanlah dalam hal ini di gereja, hatiku luar biasa bersukacita. Tapi saya teramat yakin Tuhan lebih sukacita lagi. Ada amin. Iya. Karena dari situlah akan terpancar. Kalau aja ada pelanggaran-pelanggaran, sebenarnya saya sedih. Iya. Berarti saya sebenarnya gagal dalam memimpin. Iya. Jadi bukannya saya berpikir justru sebaliknya. Jika ada anak-anak yang membandel, saya sedih. Ya, berarti saya gagal. Ukuran saya di situ kan sebenarnya. Ya. Tapi kalau saya melihat kesetiaan anak-anak khususnya dalam hal ini, generasi penerus, anak muda bangkit. Ada amin. Anak muda giatlah. Karena gereja ini gereja kalian. Gereja ini kalian yang akan mengisinya. Gereja ini adalah tempat di mana kalian berkarya. Ya, kami ini hanya awalnya aja merintis. Ya, tapi pengembangannya ke depan, kami ini akan tua. Ya, kami hanya akan jadi nantinya penasehat aja. Tapi yang akan giat di gereja ini, membangun gereja ini kalian. Maka oleh sebab itu saya minta anak-anak muda, mari Bahkan saya tawarkan, saya tawarkan kalau mau ada mau sekolah teologi, mari, ayo ambil sekolah teologi. Tapi jangan jadi sekolah tinggi hati, Jangan jadi sekolah tinggi hati, sarjana tinggi hati, menjadi sarjana tinggi hati. Nantinya ke depan kalian akan menjadi master di tempat ini. Ada amin. Untuk penerus kalian. Itu ada adik-adik kalian yang masih kecil-kecil itu di luar sana ada sekolah minggu. Kalian punya tanggung jawab ke depan. Gereja ini bukan saya yang bangun. Gereja ini Tuhan yang bangun. Ada amin. Tahun 2004 kita berlutut untuk selalu berdoa. Kami mulai suami istri untuk berdoa. Bukan 2004. 2004 2004. Kita di ruko sana itu, ruko yang di sebelah sana.
Iya, saya masih teringat itu si Getia masih digendong. Ya. Oh iya, sorry ya saya sebut nama ya. Getia itu masih umur 3 bulan kalau nggak salah ya. Sekarang ini sudah gadis. Ya. Itu kalau kita doa, kita menyembah, dia tidur tenang itu di atas meja, kita taruh di atas meja. Ini luar biasa. Saya mengenang kembali itu hal itu luar biasa. Ada Pak Poli dulu. Ya, Pak Poli tidak hadir hari ini. Pak Poli dari Ragunan sana, di belakang sana itu, untuk doa malam itu datang beliau di sini berdoa. Nah, puji Tuhan Pak Poli sudah balik ke sini. Ya, walaupun hari ini tidak hadir. Iya. Bagaimana merintis gereja ini? Ada suka dukanya. Kemudian kita membentuk komsel itu di Ragunan sana. Itu setiap minggu pasti kita ke sana. Tahu enggak? Kita boncengan pakai motor itu berempat kami. Ada bayi yang digendong, ada satu yang di depan, Jo sama Anes, Anes sama Jo. Ya, tapi kita tembus mau hujan, ya. Kita tembus ke sana. Setiap minggu ada komsel di sana di Ragunan. Kita masih pakai motor dulu. Wah, luar biasa. Nah, oleh sebab itu melihat seperti ini gereja ini luar biasa Tuhan itu buat. Ya, mengingat itu kembali lagi sukacita. Ya. Mengingat itu pasti kembali lagi sesuatu pengharapan bahwa gereja ini akan bertumbuh luar biasa ke depan. Amin ya. Kan pastinya saya melihat bahwa anak muda saat ini semakin giat. Puji Tuhan. Sukacita luar biasa. Ya, anak muda akan bangkit. Saya percaya anak muda akan bangkit. Amin ya. Melihat buat Tuhan. Ya. Ya, tadi malam saya hitung, saya dikasih tahu ya angka 18. Oh, luar biasa di situ sana. Wah. Ya. Oke. Puji Tuhan bahwa dimanapun engkau pergi. Iya, biarlah terpancar kemuliaan Tuhan di dalam hidup kalian. Amin ya. Oke, baik. Karena waktu kita dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi ingat, sebelum kita tutup firman Tuhan, ada bagian yang kau harus lakukan. Tidak serta-merta kita membawa ya dampak. Ya. Karena itu adalah perjuangan. Itu endingnya harusnya seperti itu. Tetapi perjalanannya ingat baik-baik. Perjalanan itu menuntut pengorbanan. Ya, ada pengorbanan di dalam. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa di dalam ketuhanannya, di dalam kemanusiaannya, untuk dia berdampak kepada orang-orang yang dia layani, yang dia hadapi, maka ada bagian yang dia kerjakan di situ, yaitu berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian datanglah pencobaan. Tapi semua pencobaan yang datang ditawarkan oleh iblis itu dilewatkannya. Kenapa? Karena ada otoritas. Ini sebenarnya hanya perjalanan yang perlu diteladani. Hanya perjalanan yang perlu diteladani. Bahwa kalau Yesus saja berpuasa, maka kita pun juga wajib untuk berpuasa. Mari kita ke depan ambil bagian juga untuk berpuasa. Ya, tentukan masing-masing mau kapan mau berpuasa. Kami sudah mulai, saya sama istri, hari Selasa kami akan sudah mulai lagi untuk doa dan puasa. Ya, kalau mau ada yang mau sama-sama, ya mohon izin Ibu Yulia sama Pak Siregar, kami akan ada doa puasa di ruko. Ya. Kami akan sudah mulai dengan doa puasa di ruko. Kalau mau ada yang datang, ya. Tapi karena itu hari kerja, bagian kerja silakan kerja. Kami akan ada mungkin di pagi hari sampai selesai. Iya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.